Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari turnamen Tata Steel. Pragnananda Ramisbabu pecatur India ini akhirnya keluar sebagai juara setelah momen krusial melawan Gukesh Domaraju di babak playoff atau tiebreak ya teman-teman. Jadi mereka memiliki poin yang sama dari 13 babak. Pragnananda dan Gukesh memiliki poin berapa terakhir, taruh kita lihat bareng-bareng ya. Ya, mereka memiliki poin 8,5 betul ya. 8,5 sama. Dan hanya mereka berdua. Jadi kenapa ini harus bermain lagi? Kenapa nggak ditentuin aja kayak selisih gol gitu, kalau sepak bola kan ada. Nah, karena ini adalah peraturan dari turnamen tersebut. Nah teman-teman, mereka memainkan 3 game catur kilat. Dan akhirnya di babak penentu mereka harus bermain dengan sistem sudden death. Sudden death ini artinya kayak penalti ya teman-teman ya. Dan Pragnananda akhirnya keluar dengan skor 2-1. Dan kita akan bahas game penentunya, karena ini game yang sangat menarik banget. Buat teman-teman yang belum tahu, sudden death itu jadi putih waktunya lebih banyak tapi harus menang. Sementara hitam waktunya lebih sedikit. Kalau gamenya hasilnya remis, maka hitam dianggap memenangkan pertandingan. Nah, langsung saja putih memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab D5, kuda F3, kuda F6, gajah F4, dan E6. London System, pembukaan favorit saya. Kemudian putih E3, hitam C5, gajah E2, gajah D6. Langsung menawarkan pertukaran gajah. Putih menukar pion di petak C5, hitam makan pion C5. Ini ada kalkulasi menarik ya. Mungkin teman-teman penasaran kenapa nggak makan F4 aja, kan bikin double pawn ya. Tapi putih juga mengambil keuntungan dari double pawn ini, yaitu tetap menguasai petak E5. Walaupun hitam di sini bisa mengambil pion lagi ya. Tetap putih ada keuntungannya juga, mengambil petak penting, yaitu petak pusat E5. Itulah kenapa Gukesh makan pion petak C5. Kemudian rokade dilakukan. Rokade juga dijawab oleh hitam. Putih C4. Kemudian pukul pion, dipukul lagi, dan A6. Putih melakukan pertukaran menteri. Ya, kemudian putih kuda B ke petak D2. Gajah D7. Putih benteng A ke petak C1. Ini gayanya malah mirip Queen Gambit nih. Queen Gambit Accepted. Kemudian hitam menarik gajah mundur ya, karena ada ancaman discover take. Ya, dari benteng di petak C1. Kemudian putih gajah E2, hitam kuda D5 mengancam gajah. Gajah jelas mundur, kemudian gajah ke petak B5. Ya, kenapa Gukesh berani menukar gajah? Ya, karena setelah pertukaran ini jalur A-nya jadi terbuka, bentengnya aktif. Selain itu kan dia cuma butuh hasil remis ya, jadi sederhanakan aja. Putih A3, hitam kuda C6, benteng FD1, benteng AC8, putih raja F1, hitam kuda B6, mundur. Putih naik kuda ke petak E4, hitam naik kuda C4, pertukaran benteng dilakukan. Sebenarnya ini remis ya, bau-bau remis. Ini benteng D8 merupakan langkah yang salah, harusnya lebih bagus mukul pakai kuda ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung di sini bisa terjadi ancaman discover check ya, karena di sini kuda udah mengancam pion B2. Ini nggak gampang juga jaganya ya. Putih harus main raja E2. Kenapa? Karena kalau misalkan dia jalan B3 di sini, ada kuda makan E3, benteng mendapatkan benteng di petak C1. Ya, benteng makan benteng, kemudian benteng ke petak C2 dianggap melewatkan taktik. Harusnya di sini ada langkah A4 mengganggu pion yang menjaga kuda. Ya, benteng C2, kemudian benteng D1, raja E2, benteng B1 ancam, kuda C3, tukar pion ya. Putih dapetin pion B5, kemudian hitam balik lagi ngancam kuda C4, raja D3 dapat pion A3. Kayak remis nih, gimana menangnya putih nih? Makan lagi, raja C4 naik, kuda ke petak A7, kemudian gajah B8, kuda ke petak C8, kemudian raja ke petak B5, F6, bukan langkah yang tepat. Ya, coba tebak langkah yang terbaik teman-teman supaya hitam lebih unggul. Sayang sekali di sini pada waktunya masih 1 menit 21 detik ya. Ya, Gukesh tidak menemukan langkah yang bisa membuat hitam lebih gampang lagi untuk bisa remis, yaitu gajah D6. Selain itu juga ini posisinya unggul ya, karena hitam sedang unggul 1 pion. Apabila terjadi pertukaran karena wajib makan, apabila raja ke petak C5 maka kena fork kuda E4.
Let's say di sini raja ke petak B6, maka kuda E4 pun tidak akan tercegah mengancam pion F2. Nah, tapi sepertinya ini harinya Gukes ya, karena F6 dimainkan, kemudian kuda D2, tetap tidak mainin gajah D6, raja F7, kuda C4, kemudian gajah F8, kuda A5, gajah D6 baru dimainkan, terjadi pertukaran gajah, raja ke petak B6, kuda E4. Masa begini kalah ya? F3, kemudian kuda ke petak C3. Nah, buat teman-teman ya, ini ada tambahan waktu juga ya guys ya. Karena bisa lihat dari waktunya kayaknya nambah ya. Ada nggak sih tambahan waktunya? Oh, enggak ya. Enggak. Ya, waktunya makin sedikit. Nambah. Ya, ada tambahan waktu ya. Dan maksud saya, kalaupun di sini ada tambahan waktu, harusnya hitam nggak kalah nggak sih? Ya, saya cari reason lah, cari alasan kenapa Gukes posisi begini bisa kalah gitu. Apakah ini blunder karena kecerobohan dia atau gimana nih? Dan ini adalah momennya. Pada saat kuda F4, raja D6, kuda ke petak D3, blunder, kuda G4, kemudian makan E5. Nah, di sini dia lebih pilih raja F4. Ini karena waktunya tinggal dikit atau murni ini nggak ngeliat ya. Karena kudanya akhirnya gratis gitu, teman-teman. Apakah masih bisa remis dengan kuda petak F2? Sebenarnya juga sulit ya. Karena kalau dilanjutin kuda ke petak F3, pion akan didorong terus. Ini juga sulit sebenarnya, teman-teman. Ya. Dan itulah yang terjadi akhirnya. Kuda E5, raja F4 makan. Ya pasti kalah ya begini. Tapi juga nggak gampang. Poinnya adalah di sini langkah terbaik dari Gukes, dari Pragnananda, yaitu dengan jalan raja F7 dan kemudian H3, mengunci salah satu pion supaya jatuh dan supaya bisa menang tempo putihnya di sini. Dengan jalan H3, hitam apabila raja ke petak F4, raja ke petak G6, raja ke petak G3 makan G2, makan H4. Putih menang, teman-teman. Dan inilah yang terjadi. Menariknya, mereka berdua juga kalah ya di babak terakhir, kompak banget. Gukes kalah dari Arjun Erigaisi, dan Arjun ini benar-benar ngejutin banget. Ya, seolah tertidur di babak-babak sebelumnya ya. Kirain udah nggak niat, tapi di dua babak terakhir malah gila dia. Menang lawan Nodirbek dan menang melawan Gukes Domaraju. Pragnananda pun begitu ya, tidak disangka dikalahkan oleh Vincent Keimer. Nah, berkat kemenangan ini ya, tentu saja berapa elo rating dari Pragnananda sekarang kita coba lihat. Apakah terjadi perubahan? Karena Gukes sebenarnya sudah masuk peringkat 3 dunia ya. Kalian bisa kunjungi 2700chat.com, dan Gukes masih berada di peringkat 3 dunia. Ya, dengan tambahan 10 elo rating dari turnamen Tata Steel itu luar biasa ya. Sementara Caruana minus, dan Arjun Erigaisi minus 24. Gila banget ini. Ini besar banget ya untuk top level. Nah, sementara Pragnananda peringkat 7 dunia, guys. Dulu saya ngebayangin ya, ini dua orang ini bakal masuk 10 besar dunia, dan ternyata kejadian, guys. Ya, di manakah juara dunia Ding Liren? Mantan ya. Dia berada di peringkat 19. Ya, teman-teman. Itulah yang terjadi di turnamen Tata Steel. Gimana komentar kalian tentang game ini? Ini game yang sangat luar biasa ya. Jadi total 3 game untuk penentuan Gukes melawan Pragnananda. Di game pertama sebenarnya Gukes udah menang ya, tapi 2 game berikutnya dia keok. Sayang sekali. Dan ini game keduanya, dimana Pragnananda menampilkan permainan dengan gaya Tromposki. Jadi London System dan Tromposki, gaya-gaya permainan seperti ini tuh enak banget buat dimainin di kategori catur kilat, guys. Pragnananda akhirnya menang dengan, ya kalau kalian sering nonton RL Chess pasti tau lah gaya-gaya begini ya. Ini gaya-gaya apa? Queen Pounce Opening, ya gaya-gaya Tower Attack, gaya-gaya London System ya seperti ini. Ya, menyerang lewat sayap menteri. Nah, banyak blundernya ya. Tapi sepertinya Gukes memang tidak ahli dalam bermain catur kilat ya, karena fokusnya mungkin main catur klasik gitu. Itulah kenapa catur klasiknya juara dunia mungkin, teman-teman. Kalau Pragnananda emang luar biasa di catur kilatnya ya. Waktu kecil aja lawan Hikaru bisa nahan remisnya. Nah, disinilah letak kekalahannya. Pion H6-nya jatuh.
Kemudian akhirnya terjadi pertukaran pada petak G5, jatuh pion petak D4. Akhirnya pionnya jadi lemah ya, dimakan, makan lagi. Putih punya sepasang gajah, diancam. Kuda C6 diancam gajah B5, kuda E7 dan diancam dengan gajah H4. Akhirnya menyerah karena skewer. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf, tadi malam saya tidak menyiarkan live streaming karena lagi pegel banget dan lagi capek banget kemarin ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya guys.